Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Anak sekalian, berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam bidang studi ilmu fikih untuk kelas 7 siswa-siswi SMP Islam Mambalulum Kebomas Gresik pada tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sihah wal afiyah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, mudah-mudahan dengan memohon kepada Allah, apa yang akan kita pelajari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu manfaat dan fid dini wad dunya al akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini Pak Najib akan menyampaikan satu materi yang berkaitan dengan materi sholat, yaitu sujudus sahwi, yaitu sujud karena lupa. Apa yang dikatakan dengan sujud sahwi? Bahwa sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena adanya perbuatan atau bacaan yang terlupakan dalam sholat. Berarti untuk melakukan sujud sahwi ini, dilakukannya sujud sahwi karena ada perbuatan atau bacaan dalam sholat itu yang terlupakan, sehingga untuk menggantinya dilakukanlah namanya sujud sahwi. Dan apa hukum sujud sahwi tersebut? Dalam ilmu fikih bahwa hukum sujud sahwi adalah sunnah muakkadah, yang maksudnya adalah sunnah yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW, atau yang dikatakan sunnah yang sangat-sangat penting. Untuk itu hukumnya ini adalah sunnah muakkadah yang mendekati kepada wajib, yang ditekankan ketika ada hal yang termasuk dalam perkara yang disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi, maka sebaiknya kita melakukannya. Untuk bagian yang ketiga, apa saja hal-hal yang nantinya dilakukan sujud sahwi atau sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi? Yang pertama, tidak melakukan tasyahud awal, atau ketika setelah kita mendapatkan 2 rakaat di sholat maghrib, isya, sholat duhur, asar, maka itu ada yang namanya duduk. Ya, ketika duduk iftirash itu melakukan namanya tasyahud awal, di mana di situ ada rangkaian tasyahud awal, mulai duduknya itu, kemudian bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dilanjutkan dengan tambahan bacaan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini ketika tidak dilakukan, ketika kita lupa melakukan tasyahud awal itu, maka sebaiknya kita melakukan sujud sahwi. Al-Mughirah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu berdiri sesudah 2 rakaat tetapi ia belum sampai sempurna berdiri, hendaklah ia duduk kembali untuk tasyahud awal, tasyahud pertama. Dan jika sudah berdiri betul, maka ia jangan duduk kembali, dan hendaklah ia sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Nah,
Di sini dijelaskan bahwa ketika setelah 2 rakaat, tetapi kamu lupa bahwa kamu akan berdiri, tetapi ketika kamu di tengah-tengah belum berdiri sempurna, maka perintah Rasulullah untuk kembali untuk melakukan sujud, melakukan tasyahud awal. Tetapi ketika sudah berdiri sempurna, berdiri tegak, maka tidak diperintahkan untuk kembali duduk, tetapi diperintahkan untuk melakukan 2 sujud, yaitu sujud sahwi. Inilah perintah Rasulullah yang dimana ketika lupa dalam melakukan tasyahud awal diperintahkan untuk melakukan sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Yang kedua yang menyebabkan dilakukannya sujud sahwi adalah kelebihan rakaat, termasuk rukuk dan sujud. Nah, dalam sholat kadang-kadang, mohon maaf, banyak di antara kita, kalian semua mungkin pernah melakukan sholat duhur jumlahnya 5 karena lupa, tidak menghitung oleh biro iku mau ya, sehingga kelebihan rakaat ini adalah menyebabkan untuk dilakukannya sujud sahwi. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW telah melakukan sholat duhur atau asar sebanyak 5 rakaat. Tatkala selesai, seorang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah sholatmu kau tambahkan?" Jawab beliau, "Tidak." Mereka yang makmum beliau berkata, "Engkau telah sholat 5 rakaat ya Rasulullah." Mendengar keterangan demikian, maka Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi. Setelah Rasulullah mendengar dari makmumnya yang ikut makmum kepada beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu melakukan sholat duhur atau sholat asar tersebut dengan jumlah 5 rakaat, sehingga setelah mendengar keterangan itu maka Rasulullah langsung melaksanakan sujud sahwi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menunjukkan bahwa ketika kita melakukan sholat dan rakaatnya lebih karena kita lupa, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang ketiga adalah kurang rakaat dalam sholat karena lupa. Ya, hitungan rakaatnya sholat duhur, kita lupa, ternyata kita sholatnya cuma 3 rakaat. Nah, ketika itu kita ingat bahwa rakaat kita kurang, maka kita harus melakukan sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Yang keempat, kurang rakaat karena ragu-ragu. Nah, ketika sholat itu aku oleh piro rakaate, apakah rakaat ketiga, apakah rakaat keempat, sehingga dalam keraguan itu ya kita harus memilih yang lebih sedikit dan kita tambahi 1 kali rakaat lagi, walaupun itu nantinya jumlahnya lebih. Setelah itu maka kita melakukan sujud 2 kali, yaitu namanya sujud sahwi. Nah, karena ragu jumlahnya berapa, rakaatnya dapat berapa, dalam keraguan itu maka disunahkan kita untuk melakukan sujud sahwi. Dan yang terakhir adalah tertinggal membaca doa kunut dalam sholat subuh. Khusus sholat subuh ada namanya kunut. Ini khusus bagi pengikut Imam Syafi'i yang dikatakan bahwa di mana di dalamnya dalam sholat subuh tersebut adalah menganut apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena Rasulullah juga melakukan kunut dalam sholat subuh. Anak-anakku sekalian, itu hal-hal yang menyebabkan dilaksanakannya sujud sahwi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sebelum salam terakhir penutup sholat, kita sujud lagi 2 kali. Sujudnya mengucapkan subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Bahwa Allah itu tidak pernah lupa dan tidak tidur. Itu yang dibaca subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk seperti biasa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itulah cara melakukan sujud sahwi. Demikianlah materi yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ya dalam pelaksanaan sholat ketika kita melakukan keraguan, memiliki sifat lupa dan kita hitungkan rakaat kita tidak tasyahud awal, kita tidak melaksanakan kunut, maka sebaiknya dan kita disunahkan, diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melakukan
apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, salah satunya adalah sujud sahwi. Dan mudah-mudahan salat kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak sekalian, mudah-mudahan materi yang kita bahas pada pagi hari ini sangat bermanfaat bagi kita dan menjadikan ilmu yang manfaat dan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk mengingatkan bagi siapapun kelas 7 yang diajar Pak Najib yang belum mengikuti penilaian harian, ulangan harian baik Quran, hadis maupun fikih, segera mengikuti karena batas waktu yang disampaikan oleh Pak Najib adalah terakhir adalah hari Sabtu besok. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Semangat terus untuk mencari ilmu, jaga sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua. Sukses selalu untuk kita semua. MU yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.